Pernah terpikir, kenapa tidak ada jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali? Padahal jaraknya sangat dekat, hanya sekitar 5 km saja. Apa karena faktor teknis, biaya mahal, atau justru ada alasan spiritual dan budaya yang jauh lebih kuat dari sekedar kalkulasi pembangunan? Yuk kita bahas sampai tuntas di video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik seputar budaya, sejarah, dan fakta-fakta unik lainnya. Ide membangun jembatan Jawa-Bali sudah ada sejak lama. Sejak tahun 1960-an, konsep ambisius bernama Trinusa Bima Sakti muncul. Sebuah proyek besar yang bertujuan menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali dalam satu jaringan transportasi nasional yang modern. Namun hingga kini, proyek tersebut tidak pernah terwujud dan bahkan justru mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satu alasan utama yang membuat jembatan ini tak kunjung dibangun adalah faktor budaya dan religius. Masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu percaya bahwa laut yang memisahkan Jawa dan Bali bukan sekadar perairan biasa, melainkan memiliki fungsi sakral sebagai saringan energi negatif dari Pulau Jawa. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat dalam tradisi dan mitologi lokal, sehingga gagasan pembangunan jembatan dianggap bisa mengganggu keseimbangan spiritual di Pulau Dewata. Dalam filosofi kepercayaan Bali, semua arah mata angin punya makna. Arah barat atau Jawa sering dikaitkan dengan energi keras dan dunia material. Maka, laut itu menjadi pelindung alami yang menjaga spiritualitas Bali tetap murni. Membangun jembatan dianggap akan membuka pintu bagi energi negatif itu masuk tanpa saringan. Ini bukan mitos sembarangan, melainkan keyakinan yang hidup dalam keseharian masyarakat Bali selama ratusan tahun. Penolakan terhadap proyek jembatan ini datang bukan cuma dari tokoh adat tapi dari Gubernur Bali sendiri, Wayan Koster, yang secara terbuka menolak pembangunan jembatan Jawa-Bali. Menurutnya jembatan ini tidak hanya berisiko secara budaya, tapi juga mengancam stabilitas sosial dan keseimbangan spiritual masyarakat Bali. Katakan lembaga keagamaan seperti PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, juga mengeluarkan pernyataan senada, jangan ganggu harmoni spiritual Bali. Ini bukan sekedar isu infrastruktur, tapi masalah eksistensial dan identitas budaya. Selain kendala budaya, proyek jembatan Jawa-Bali juga menghadapi tantangan luar biasa dari sisi teknis dan ekonomi. Selat Bali bukanlah perairan biasa, arusnya kuat, lautnya dalam hingga 60 meter, dan berada di zona rawan gempa bumi serta pergeseran lempeng tektonik aktif. Kondisi ini menuntut perencanaan struktur jembatan yang sangat kompleks dan mahal. Estimasi biaya pembangunan bisa menembus puluhan triliun rupiah, bahkan lebih jika memperhitungkan sistem fondasi tahan gempa dan pemeliharaan jangka panjang. Tak hanya itu, risiko keselamatan juga menjadi pertimbangan serius. Membangun jembatan di wilayah dengan potensi gempa, tsunami, dan angin kencang bukan perkara sepele. Pemerintah tentu mempertimbangkan apakah dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dibandingkan memaksakan proyek prestisius yang penuh risiko. Sementara itu, kebutuhan mobilitas antar pulau sebenarnya sudah terlayani dengan cukup baik oleh sistem transportasi yang sudah ada, yakni armada kapal feri di Pelabuhan Ketapang Jawa dan Gilimanuk-Waru, Bali. Setiap harinya, ratusan kendaraan dan ribuan orang menyeberang menggunakan layanan ini dengan waktu tempuh hanya sekitar 30 hingga 45 menit. Armada kapal yang beroperasi pun beragam, dari feri konvensional hingga kapal cepat yang mampu mengangkut kendaraan pribadi,
truk logistik, dan bus pariwisata. Keunggulan lain dari layanan ini adalah fleksibilitas dan efisiensi biaya. Jika dibandingkan dengan pembangunan jembatan yang memerlukan anggaran triliunan dan waktu bertahun-tahun, feri menjadi solusi yang lebih realistis dan terbukti efektif. Pemerintah pun lebih memilih untuk mengoptimalkan sistem pelabuhan dan memperbaiki armada kapal daripada mengambil risiko membangun infrastruktur besar yang kontroversial. Kisah penolakan terhadap jembatan Jawa Bali menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan tidak bisa berdiri sendiri tanpa menyentuh aspek budaya dan spiritual masyarakat. Dalam era modern, terlalu sering kita melihat pembangunan sebagai deretan angka dan proyek teknis. Padahal, setiap wilayah punya ruh, identitas, dan kearifan lokal yang harus dihormati. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika masyarakat Bali bersikukuh menjaga laut sebagai pemisah sakral, mereka sedang menjaga keseimbangan yang tak bisa dibeli dengan nilai proyek apapun. Maka penting bagi pemerintah dan para perencana pembangunan untuk mendengarkan suara masyarakat lokal, tidak hanya dari sisi teknis dan ekonomi, tapi juga dari sisi spiritual, sosial, dan simbolik. Karena pembangunan yang baik bukan yang paling megah, tapi yang paling menghargai kehidupan. Entah suatu hari jembatan itu akan benar-benar dibangun, atau selamanya hanya jadi wacana, tapi yang pasti, Bali mengingatkan kita, pembangunan tanpa perasaan bukan kemajuan, tapi kekosongan. Dan karena itulah, sampai detik ini, laut antara Jawa dan Bali tetap mengalir, bukan untuk dipisahkan, tapi untuk menjaga. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kasih Paham Yuk. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya yang mengulas fakta-fakta budaya, sejarah, dan fenomena unik dari seluruh Nusantara.